sampai suamimu mengakui, benar loh, istriku setelah ikut persekutuan, istriku setelah ikut komsel, istriku setelah ikut renungan pagi bersama pendeta yang dari Jakarta yang gemuk itu, istri saya berubah loh. Tadinya cerewetnya bukan main, waduh, perintah sana perintah sini sama suami. Tapi sekarang nggak mau lagi loh dia. Bahkan ngomong pun sudah pelan-pelan dia bicara. Oh Tuhan Yesus. Berarti benar Tuhan Yesus itu ada. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara. Kita buka dari Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-9. Kalau kemarin kita sudah belajar penyembah-penyembah yang benar dari kisah Ayub, ya, dan bagaimana iblis tidak bisa merebut hatinya, ya, iblis tidak bisa memalingkan pikiran Ayub serta perhatian Ayub karena iblis, ya, mencoba mengecoh Ayub dengan mencuri dan menyita semua milik yang sudah diberikan Allah kepada Ayub. Dan ternyata saudara, sampai anak-anaknya mati pun Ayub tetap akhirnya dia sujud menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Ya, bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita sudah habis-habisan sama seperti Ayub? Tentu jawabnya belum dan tidak, ya. Karena saya percaya cuman hanya Ayub yang diizinkan Tuhan untuk mengalami demikian. Tetapi setelah Yesus lahir, setelah Yesus datang ke dunia ini, Yesus membawa yang namanya berkat-berkat Allah, berkat-berkat rohani, dan dalam segala hal dengan kelimpahan-kelimpahannya. Haleluya. Kita bersyukur saudara, ya, bagaimana juga Tuhan Yesus dalam sikap penyembahannya kepada Allah Bapa, dia selesaikan sampai akhir. Ya, seperti apa keadaan hidup kita hari ini saudara? Mungkin saudara kalau cerita ke Pastor Daud, Pastor, saya lagi mengalami kesulitan A, lagi menghadapi persoalan B, lagi menghadapi yang namanya tantangan di C, haleluya. Tetapi percayalah saudaraku, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di sampingmu, ya. Jadi jangan fokus kepada persoalan kita, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena kadang kita tidak menyadari bahwa iblis kadang-kadang mengecoh pikiran kita sehingga ketika kita fokus dengan masalah kita, yang sebenarnya belum sampai membawa kita kepada situasi yang mencucurkan darah dari keringat kita. Tidak saudara, tidak, ya. Tetapi apapun itu, mari sama-sama kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Ya, apapun persoalan yang kita hadapi, kita tetap katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sehingga si jahat itu ketika melihat kita, dia geleng-geleng kepala dan dia mengakui, sungguh engkau ini adalah anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jadi saudaraku, ya, semua pengajaran yang Pastor Daud ajarkan ini bukan mengajak kita untuk hidup susah, tidak saudara. Kita sama-sama meminta berkat, ya, terlebih berkat rohani dulu. Karena kalau berkat jasmani yang pertama sekali kita minta tanpa berkat rohani saudara, maka dipastikan, ya, 100 orang, ya, dari 100 itu semuanya akan berubah sikap. Ada yang akhirnya lupa diri, ada yang sombong, ada yang wow, angkuhnya bukan main. Karena dia tidak punya yang namanya pertahanan rohani. Ya, ketika Tuhan izinkan kelimpahan-kelimpahan itu terjadi di dalam hidup kita, lalu kita tidak punya yang namanya perisai iman, kita tidak punya benteng-benteng iman, kita tidak punya yang namanya pengertian hikmat rohani, akhirnya kita akan katakan kepada dunia, ini semuanya karena jeripaya saya, ini semuanya karena kuat dan gagah saya, ini semuanya karena perjuangan saya, ini semuanya karena saya bayar harga. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ya. Terkadang ada banyak orang ketika hal ini diizinkan Tuhan, maka orang-orang itu menjadi sombongnya bukan main. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini
tanpa turut campur tangan Tuhan. Haleluya, ya. Jadi ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita sudah mempersiapkan dulu ya hidup kita ini melimpah kelimpahan dalam hal rohani. Jadi kita tidak akan sombong, saudara. Kita tahu bahwa berkat-berkat yang kita dapatkan itu semuanya pemberian dari Tuhan. Ingat seperti yang Pastor Daud kemarin ya, ketika kita diberikan sama Tuhan berkat, tangan kita harus tetap seperti ini, saudara. Ingat ya, tangan kita harus tetap seperti ini. Karena sometimes ketika Tuhan ambil kembali, kita tidak perlu stres dan depresi. Kita sepertinya tidak mengalami yang namanya kehilangan. Kita tidak menyesali karena kita berpikir bahwa itu sudah kita dapatkan dengan perjuangan berpuluh-puluh tahun. No, saudaraku. Haleluya. Saudara, ketika kita mencoba untuk melakukan seperti ini, artinya semua berkat-berkat itu sepertinya kita proteksi, kita lindungi, kita jaga dengan kekuatan kita. Sehebat-hebatnya kita menjaga harta benda, bahkan apa yang Tuhan sudah kasih ke kita, kalau kita menjaga dengan kekuatan kita, tetap akan habis, saudaraku. Karena ngengat dan karat, dilalang pelahap, pencuri, perampok datang untuk mengambil dan mencurinya, serta bahkan membinasakan hidup kita. Ada banyak orang akhirnya nyawanya melayang, saudara, karena mempertahankan yang namanya harta kekayaan dunia. Ada banyak, saudaraku, banyak sekali. Akhirnya banyak orang jatuh dalam dosa, ya, masuk ke dalam pengadilan, di penjara, itu karena harta dunia, ya. Tetapi orang-orang yang tahu bahwa pemberian itu adalah berkat Tuhan, dia akan santai, saudara. Dia taruh di dalam hatinya, Tuhan, dari segala sesuatu yang kumiliki, yang kudapatkan, itu adalah pemberian-pemberian. Itu ditaruh di tangan, saudara. Tetapi sumbernya, yaitu Tuhan Yesus, ditaruh di hatinya. Jadi firman Tuhan tergenapi, saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika harta kita adalah Yesus, maka Yesus itu kita taruh di hati kita. Sekalipun Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan yang luar biasa, itu kita taruh di tangan kita, saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan beri kelimpahan dan kekayaan, saudaraku, itu ada di tangan. Dan artinya tangan ini harus belajar juga untuk memberi kepada orang lain. Ya, beda dengan ketika Tuhan mengizinkan berkat itu, kelimpahan itu kepada saudara. Saudara taruh di hati saudara, sehingga tidak ada orang yang bisa ambil. Haleluya. Ya, makanya di mana hartamu berada, kalau hartamu saudara taruh di hatimu, maka disitulah hatimu berada. Jangan sampai, saudaraku, Tuhan bukan gak bisa memberkati kita. Tuhan Yesus bukan tidak bisa memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Dia bisa, saudaraku. Tetapi alangkah baiknya semua pemberian-pemberian Tuhan itu dia berikan ke tangan kita. Tetap berkat-berkat itu ada di tangan kita. Bukan pindah di hati, saudaraku. Tidak. Tetapi yang di hati kita tetap Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ketika sometime ya, suatu kali ketika Tuhan bilang, anakku, ya kemarin aku kasih berkat sama kamu, maka berikanlah berkat itu kepada hambaku yang di sana. Berikanlah berkat itu kepada tetanggamu itu, karena dia sedang kekurangan. Kamu lihat nenek-nenek yang ada di depanmu sana. Dia hidup sendiri, anakku. Pergi datangi dia. Kemarin kan aku kasih berkat kelimpahan kepadamu. Bagi kepada dia. Lalu ada lagi lain. Nah, kemarin kan suamimu, usahamu, wah hasilnya banyak, panenmu luar biasa. Bagi sedikit beras yang di rumahmu itu kepada keluarga yang di sana. Mereka saat ini sekarang lagi dalam keadaan kesusahan. Saudaraku, ini diberkati oleh Tuhan. Kalau orang mengerti yang namanya kebaikan Tuhan, saudaraku, maka dia tidak akan bersusah hati. Iya Tuhan, saya akan memberikannya. Ketika tangan ini sudah kosong, saudaraku, karena kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan berlama-lama. Dia akan ganti lagi dengan yang lebih baik, saudaraku. Haleluya. Karena tangan kita seperti ini. Tapi kalau kita taruh di hati kita dan tidak mau keluar-keluar, saudaraku, maka sudah Tuhan suruh untuk beri, bahkan memberikan pertolongan, membantu, memberkati hamba Tuhan, saudara. Tapi barang-barang itu masih ada di hatimu, dan Tuhan lihat masih ada. Tuhan gak akan ganti-ganti, saudara. Tuhan gak akan perbaharui. Tuhan tidak akan tambah-tambahkan, karena Tuhan masih lihat ada di situ. Tapi kalau saudara taruh di tanganmu semua berkat-berkat Tuhan itu, dan saudara tidak genggam seperti ini, sehingga mengambilnya dengan susah sekali, sehingga terjadi yang namanya
perebutan, bahkan sampai ada yang terluka, saudaraku. Haleluya. Ada banyak yang seperti itu. Ketika Tuhan perintahkan, Tuhan suruh dengan lembut di telinga, tapi hatinya ngelawan, sepertinya tarik-tarikan dengan Tuhan. Akan ada yang kecewa, saudaraku. Akan ada yang kecewa. Berapa banyak Pastor Daud mendengarkan kesaksian karena dia mengeraskan hatinya. Tuhan sudah suruh dan akhirnya dia tahan, saudaraku. Enggak lama, apa yang tadi Tuhan suruh itu akhirnya dicuri orang, diambil orang. Harusnya jadi berkat, tapi jadi kutuk, saudaraku. Haleluya. Dan berbulan-bulan dia stres mikirin itu, Tuhan, kenapa saya tidak taat kepadamu? Kenapa saya tidak setia, Tuhan? Seharusnya kalau aku kasih itu kemarin, pertama, masalah orang itu selesai. Kedua, berkat-berkat Tuhan yang baru pasti akan ditambah-tambahkan kepadaku. Haleluya. Karena seperti prinsip orang-orang bijaksana, saudara, ya. Kalau yang lama itu keluar, yang baru akan datang. Ya. The old out, the new come. Itu bahasa Inggrisnya. The old out, the new come. Bagaimana caranya agar hidup kita itu selalu diberkati, selalu diberkati dengan sesuatu yang baru. Cuman satu rumusnya, yang lama keluarkan, saudaraku. Yang lama keluarkan. Yang lama keluarkan, pasti yang baru itu datang. Kalau yang lama saudara kumpul-kumpul, ya ada banyak orang seperti kolektor, ya, seperti kolektor. Yang lama dikumpul-kumpul, beda memang kalau pekerjaan kolektor, ya memang yang lama-lama disimpan, saudara. Tapi kita ini kan bukan kolektor barang-barang antik, kan? Tidak, saudara. Kita ini mengejar berkat-berkat Tuhan yang baru, sesuai dengan season yang baru juga, ya. Kalau kita menahan berkat-berkat yang lama itu untuk diberikan kepada orang lain, maka berkat-berkat yang baru di season, di masa, di waktu yang kita hadapi, kita tidak dapat, saudara. Seharusnya waktu kita menghadapi persoalan baru di minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, atau hari ini, seharusnya itu sudah tercover oleh Tuhan. Kalau kemarin-kemarin, yang lama itu sudah kita keluarkan, bahkan kita bagi ke orang lain, saudaraku. Bukan berarti barang-barang busuk yang kita kasih, tidak. Tidak, saudaraku. Tapi yang kemarin yang Tuhan kasih itu masih ada. Come on, jangan tahan-tahan hatimu. Come on, jangan pelit, saudaraku. Jangan kikir, haleluya. Jangan. Ya, itu sebabnya kemarin ketika kita bahas Ayub, kok Ayub bisa ya? Kok Ayub bisa? Kok Abraham bisa? Abraham, ya, ini Pastor Daud singgung biar semua khotbah itu menyambung sebenarnya. Kok Abraham bisa? Padahal dia sudah mau mati sebenarnya. Sudah lanjut umur, sudah tua sekali. Bahkan Sarah pun sebenarnya sudah keriput, sudah mati haid. Nah, syukur-syukur masih bisa hamil karena anugerah Tuhan. Malah mau dipersembahkan, mau dibunuh, dipersembahkan untuk Tuhan. Abraham gak kecut, Abraham gak takut, padahal itu harta satu-satunya yang paling berharga. Karena Abraham punya banyak kambing domba. Abraham punya banyak onta, lembu sapi, banyak, saudaraku. Kita lihat di kisahnya bagaimana Lot pun dibagi sama Abraham berkat-berkat itu ketika mereka akan berpisah. Lot mengambil kota Sodom dan Gomora sebagai tempat tinggalnya, tapi Abraham dia mendapat bagian padang belantara, tetapi Tuhan tetap menjaga dan memberkatinya, saudaraku. Haleluya. Tetapi Abraham ketika Allah datang dan berseru kepadanya, Abraham, bawalah anak yang kau kasih itu dan persembahkanlah di gunung Moria kepadaku. Abraham gak mikir-mikir panjang. Abraham gak kali-kali di dalam pikirannya. Nanti bagaimana Tuhan, saya kan sudah tua. Bagaimana Tuhan nanti istriku Sarah bisa ngomel-ngomel berbulan-bulan kepadaku. Abraham itu taat, dia tidak kali-kali dalam pikirannya. Tidak tambah-tambah, tidak kurang-kurang. Tidak hitung-hitungan di dalam kepalanya, saudara. Tapi dia justru berkata, kalau Allah yang kusembah itu sanggup membangkitkan orang mati, haleluya, apakah dia tidak bisa menghidupkan kembali Ishak anakku ini? Haleluya. Kalau Tuhan yang kusembah itu sanggup membuat aku kaya, kalau Tuhan yang kusembah itu sanggup membuat aku diberkati, kenapa tidak aku takut untuk memberi dan menolong orang lain? Haleluya. Masalahnya kita tidak pernah belajar di iman seperti ini, saudaraku. Makanya level kita tetap segitu, nggak bergeser-bergeser.
Ya, kita nggak mau mengeluarkan apa yang kita punya. Kita pikir nanti kurang. Kita pikir nanti untuk sampai akhir bulan sampai gajian tidak cukup. Kita sudah kali-kali, kita sudah kurang-kurang, kita sudah tambah-tambah, kita sudah hitung-hitung untuk Tuhan. Ya jelas saudaraku. Ya, akhirnya kita tidak pernah mendapat sesuatu yang baru, yang terbaik dari Tuhan. Karena kita ternyata begini takut, saudaraku. Tapi orang, bahkan Amsal berkata, orang yang rajin memberi justru tidak kekurangan, tapi mereka bertambah-tambah. Sama yang seperti saya katakan tadi, ilustrasi tadi. Ketika Tuhan sudah beri, saudaraku, kita taruh tetap di tangan kita dan terbuka begini. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk memberkati orang lain, silakan Tuhan. Haleluya. Lalu ketika Tuhan lihat, Tuhan perhatikan tangan kita sedang kosong, maka Dia akan tambahkan lagi yang baru. Untuk apa? Untuk kita bisa jadi berkat kepada banyak orang. Tapi kita kenapa hidup kita miskin, saudaraku? Haleluya. Karena kita malas bahkan tidak berani untuk memberi. Ya, Pastor Daud istrinya orang Chinese, saudara. Ya. Dan saya memperhatikan kenapa orang-orang Chinese, orang-orang Cina semuanya itu, ya memang ada yang susah. Itulah mental, saudara. Tapi rata-rata banyak orang, ya, itu diberkati semua. Kelimpahan semua. Ya, selain dari cara-cara berhutang, tapi sifat mereka itu mereka tidak takut, saudara, untuk memberi. Bahkan kalau mereka sudah sampai jatuh cinta sama Tuhan, saudaraku, kita boleh lihat banyak hamba-hamba Tuhan sekarang muncul dari orang-orang Chinese, saudara. Bukan dari orang Batak. Sekalipun memang karena orang Batak itu mayoritas Kristen. Tapi orang-orang Cina ketika mereka mengenal kasih Tuhan, begitu hebatnya, dahsyatnya Tuhan, saudara. Mereka nggak takut, mereka nggak pelit, mereka suka memberi, menolong, menopang hamba Tuhan, melihat jemaat-jemaat miskin, dan mereka tuh nggak kuat, saudara. Haleluya. Kita harus punya pola pikir seperti itu. Karena Bapa kita itu kaya, saudara. Haleluya. Kalau kita rajin memberkati orang masalah iman, pengajaran firman Tuhan, maka berkat-berkat firman Tuhan itu juga akan ditambah-tambahkan kepada kita. Seperti Pastor Daud, begitu Pastor Daud bagi kepada banyak orang, sekalipun jujur, saudara, maaf saya singgung ini, Pastor Daud tidak mendapatkan balasan apapun seperti PK dan segala-galanya. Dan ketika Pastor Daud taat dan setia kepada Tuhan, ketika Tuhan suruh untuk live, saudara, dan mengajar banyak orang, saya nggak tahu sekalipun yang nonton 3 orang yang live, saudara, tapi video ini sudah membahana sampai ke dunia. Kalau Tuhan mau izinkan orang mau lihat spontan, dan itu tidak saya kenal, saudaraku. Tapi ketika Pastor Daud mulai membagikan berkat rohani ini, Tuhan tambahkan berkat-berkat pengetahuan-pengetahuan ilahi itu, saudara, untuk saya bagikan. Itu berkat rohani. Bagaimana dengan berkat jasmani, saudaraku? Haleluya. Praise the Lord. Keluarkan, saudara. Ya, kita sudah belajar juga tentang Musa. Bagaimana Musa dalam kegentarannya dengan Tuhan ketika dia berdoa, ketika Allah menyuruh dia ke Mesir. Musa, pergilah ke Mesir, sebab aku telah mendengar teriak dan doa dari umatku. Doa mereka telah naik ke hadirat Allah. Pergi dan selamatkanlah mereka. Apa Musa katakan? Dalam doa yang sederhana dia katakan begini kepada Tuhan. Umur manusia itu paling 70, kalaupun kuat 80, selebihnya adalah penderitaan. Karena apa, saudara? Musa berkata seperti itu. Karena Musa sudah berumur 70 menjelang 80, saudara. Bayangkan sudah cukup tua. Dan dia sebenarnya nego sama Tuhan. Tuhan kalau boleh, kalau bahasa sekarang ini, Tuhan kalau boleh, jangan aku deh Tuhan, aku kan sudah tua. Aku ini ya sudah pegang tongkat Tuhan. Dan aku pun berbicara tidak terlalu pintar. Tapi apa kata Allah, saudara? Kepada Bapa, apa yang dikatakan oleh Bapa di surga? Dia bilang, Musa, janganlah engkau takut, sebab aku menyertai engkau. Lalu Musa masih ragu, saudara. Kemudian Allah katakan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat Tuhan, cuman terbuat dari kayu. Sekarang letakkanlah di tanah. Lalu ketika Musa taat, tongkat itu berubah jadi ular yang besar, saudara. Di situ Musa baru tahu, ternyata memang ketika Musa mau meresponi dan taat kepada perintah Tuhan, Tuhan bertanggung jawab, saudara. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan Musa. Ya, ketika Musa taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan itu dahsyat, saudara. Dia bertanggung jawab penuh kepada apapun yang kita perlukan. Salah satunya keamanan kita, saudara.
Dan terbukti ketika Musa mau pergi ke Mesir dan dia memberanikan diri, modalnya cuma tongkat doang, saudara, ditemani oleh kakaknya Harun. Apa yang terjadi? Sampai akhir dia melayani Tuhan, membawa umat Israel keluar dari Mesir. Ternyata apa yang ditakuti oleh Musa umur 70, 80 tahun itu tidak terjadi, saudara. Kita sama-sama tahu bahwa Musa itu akhirnya meninggal umur 120 tahun. Tuhan tambahkan bonus 40 tahun lagi ke depan. Haleluya. Nah, saudaraku, dibanding daripada harta benda yang saudara punya, ketika seandainya Tuhan tanya, kamu mau pilih harta atau pilih umur? Coba buat teman-teman semuanya yang dengar live pagi hari ini, Pastor Daud tanya. Ini pengajaran langsung pribadi dari Tuhan. Kalau seandainya mau pilih, saudaraku, saudara pilih berkat kekayaan atau umur panjang? Haleluya. Haleluya. Saudara pilih berkat atau mau pilih umur panjang, saudara? Ada banyak orang sesaat Tuhan izinkan dia kaya, kelimpahan, saudaraku. Tapi justru disitulah akhir hidupnya. Karena dia tidak setia dan taat kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak punya apa-apa, tapi karena dia taat dan setia kepada Tuhan, justru di situ dia menemukan umur panjang, saudaraku. Haleluya. Jadi rahasianya ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab, saudara, untuk memelihara dan membayar semua apa yang kita butuhkan. Mazmur 128 berkata, saudara, maka Tuhan akan izinkan orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, ya, untuk melihat anak-anak daripada anak-anaknya, itu cucu-cucunya, bahkan sampai tua, Tuhan memberikan makanan dan sampai kenyang, saudaraku. Jaminan yang sangat luar biasa, waranti yang tidak bisa diberikan oleh dunia, saudaraku. Tidak bisa. Dunia bisa menjanjikan, saudara, memberikan waranti kalau Anda sakit, Anda akan dibawa ke rumah sakit dan kami akan membayar semua biaya rumah sakit. Saudaraku, mau kita berobat sampai ke ujung bumi pun, kalau Tuhan memang tidak izinkan kau sembuh, asuransi mana yang kuat untuk menanggung hidupmu? Tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Sekalipun banyak sekali janji-janji manis yang diberikan oleh orang-orang, saudaraku, perusahaan manapun yang seakan-akan memberikan waranti kepada saudara. Mau sakit apapun yang saudara alami, dijamin, perusahaan ini menjamin kesehatan saudara. Ketika saudara pergi berobat sampai kemanapun. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Umur panjang itu ada di tangan Tuhan, saudaraku. Justru asuransi-asuransi itu berdoa agar saudara kita semua itu umur pendek. Kita sudah menabur uang banyak di asuransi itu. Dan agar putus selesai, saudaraku. Justru umur pendek itu yang menjadi harapan mereka. Sekalipun kita dibawa ke rumah sakit, selesai sudah tanggung jawab mereka. Tapi saya mau katakan, yang berani dan yang bisa menjamin, memberikan waranti kepada kita, diberkati dan diberikan umur panjang, cuma Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi bagaimana rahasia ini? Apakah saudara mau melakukannya? Atau kita tetap masih takut, saudaraku? Sekali lagi, kalau kita mau umur panjang, mari kita belajar dari Musa. Ya, layani Tuhan, jangan hitung-hitungan sama dia masalah waktu. Layani Tuhan, ambil bagian, saudara. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah, saudara tidak bisa membagikan firman Tuhan, tapi mulut saudara bisa bernyanyi untuk menghibur dan menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian. Jadi singer, ya, atau jadi worship leader. Atau mungkin saudara nggak bisa menyanyi, saya nggak pintar nyanyi, Pastor Daud. Ya sudah, bersaksi. Karena bersaksi itu modal cerita doang, mulut yang berbicara. Mau fals kayak dia, mau parau-parau dikit kayak agak-agak ditambah batu kayak dia, bersaksi itu nggak bisa dihalang-halangi, saudara. Bagaimana saudara mengalami Tuhan Yesus dan saudara ditolong sama Tuhan dalam persoalan yang paling berat dalam hidup saudara. Saya percaya semua saudara yang menyaksikan live ini pasti pernah menghadapi kehidupan yang sangat pahit. Pasti, tidak ada yang tidak. Di titik-titik tertentu, saudaraku. Haleluya. Kalau saudara ingat-ingat, tidak mungkin manusia itu flat.
datar saja. Dari lahir sampai umur sekarang itu datar saja. Nggak mungkin, saudaraku. Pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada sakitnya, pasti ada berkat kelimpahannya, pasti ada yang namanya kesengsaraan, pasti ada yang namanya kekecewaan, pasti ada yang namanya tertawa, terbahak-bahak. Ada, saudara. Ketika saudara mengalami Tuhan dalam situasi itu, masa kita nggak bisa menceritakan ulang sih? Ya, sekalipun peristiwa itu sangat bodoh, sangat mempermalukan. Saya mau bilang, saudara, ya, berkali-kali Pastor Daud bilang, orang yang sudah dipulihkan tidak akan malu lagi menceritakan masa lalunya. Tidak, saudara. Sama seperti seorang perempuan Samaria yang mengambil air di sumur Yakub di Yohanes pasal 4. Ya, dia itu sebenarnya seorang perempuan pelacur. Jelas kita semuanya tahu bagaimana suami atau laki-laki yang terakhir tinggal bersama dia di rumahnya itu pun bukan suaminya. Tuhan Yesus tahu. Lalu dia sampai terkaget, dia bilang, kok engkau tahu? Berarti benarlah engkau ini Tuhan. Haleluya. Dan ketika dia mengakui semua dosa-dosanya, maka dia dibebaskan oleh Tuhan. Bahkan segala kuasa dosa itu dilepaskan daripada dia. Dan dia berlari-lari ke kota Samaria. Dia berteriak-teriak di tengah jalan, lihat! Apakah dia Mesias itu? Saya berjumpa dengan dia. Dia tahu semua apa yang kuperbuat. Perhatikan. Dia tahu apa yang kuperbuat. Siapakah dia itu? Saya percaya dia itulah Tuhan. Haleluya. Perempuan Samaria itu tidak malu menceritakan, lihat, akulah dia. Perempuan sundal yang selalu merusak rumah tangga orang. Tapi hari ini aku telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Dia adalah Yesus. Segala kejahatanku dibukanya. Dan aku sadar hari ini aku bertobat. Saudaraku, karena kesaksian yang begitu dahsyat, menurut orang sih dia ini goblok. Menurut orang sih dia ini on. Menurut orang sih dia ini lebay begitu. Tapi akibatnya apa, saudaraku? Karena dia percaya dia sudah dibebaskan. Dia berani bersaksi, saudara. Satu kota Samaria itu akhirnya melihat Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang benar-benar yakin telah dibebaskan oleh Tuhan tidak akan pernah malu menceritakan masa lalunya. Ketika ada orang-orang sedang bermasalah dalam rumah tangga, dengerin baik-baik, saya dulu hampir cerai loh sama suami saya. Jujur, saya dulu sekalipun istri, saya yang selingkuh loh. Saya dulu jahatnya bukan main. Karena saya dulu dari orang tua yang kaya. Suami saya dulu tuh nggak pernah saya hormati. Saya nggak tahu dulu saya bisa kawin sama dia seperti apa. Kami padahal nggak dijodohkan. Mungkin saya dulu kena pelet. Mungkin dulu karena saya sudah frustasi karena umur sudah 35 dan saya pikir saya nggak laku lagi. Bahkan sampai lembu lewat di rumah saya pun, itu pun saya sampai mau anggap itu jadi suami saya. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Sekalipun kisah itu adalah cerita yang sangat memalukan, tapi ketika saudara saksikan karena saudara sudah diubahkan sama Tuhan, itu jadi berkat yang luar biasa. Dan akhirnya keluarga yang tadinya bermasalah, yang tidak bisa mengampuni suaminya, yang nggak bisa mengampuni istrinya, yang keluarganya hampir cerai, karena saudara menceritakan saudara pernah mengalami dan melewati badai itu. Ketika aku berseru kepada Tuhan Yesus dan aku mendengarkan suaranya, karena Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang yang berteriak minta tolong dalam kelemahannya. Wow, luar biasa sekali, saudara. Ketika mereka mendengarkan kesaksianmu, apa iya? Oh my God, ternyata ibu ini lebih parah ceritanya. Ternyata ibu ini lebih mengerikan hidupnya, tapi dia sudah dipulihkan. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Saudara mungkin tidak bisa bernyanyi, saudara tidak bisa berkhotbah, tapi mari bersaksi untuk Tuhan. Haleluya. Semua pengalaman hidup kita itu Tuhan izinkan terjadi, agar ketika kita dipulihkan sama Tuhan, itu menjadi kesaksian yang hidup dari dalam hidupmu untuk orang lain. Haleluya. Praise the Lord. Ya, mungkin saudara bilang, Pastor Daud, saya nggak pintar berkata-kata, Pastor Daud, saya nggak bisa bersaksi. Saya bilang, saudara cuma punya apa? Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara nggak bisa bawa firman Tuhan, saudara nggak bisa bernyanyi, saudara nggak bisa bersaksi. Ya saudara punya apa? Kalau saudara punya berkat yang kelebihan, pakai
pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ciri-ciri penyembah-penyembah yang benar itu tidak bisa dibatasi sama situasi, sama waktu, sama yang namanya persoalan, tidak bisa. Kita sudah belajar dari Ayub kemarin. Dia orang kaya raya, saudaraku. Di negeri itu tidak ada sekaya dia. Tapi ketika dalam satu hari, semuanya ludes habis, bahkan anak-anaknya juga habis, saudaraku. Dengar baik-baik. Ayub tetap menjadi seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar, saudara. Dia tidak menjual imannya, dia tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara diberkati dalam hal materi, come on, layani Tuhan. Jangan takut apa yang sudah kamu punya itu akan habis. Sekali lagi, saudaraku, kalau saudara punya ini, pastor, aku punya berkat memang. Bagaimana cara melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Doakan, saudara. Bukan saudara memberi kepada orang yang saudara anggap baik, tidak. Bahkan orang yang menjahati engkau pun kalau Tuhan suruh tolong dia. Tolong, saudaraku. Jangan tunda, karena itu waktu buat dia. Itulah bara api yang di kepalanya, yang Tuhan taruh lewat perbuatan saudara. Agar dia sadar selama ini kesombongannya itu tidak bisa menolong dia. Ternyata orang yang dia maki-maki, ternyata orang yang dia benci, ternyata orang yang dia sakiti, itu juga yang menolong hidupnya. Itu baru penyembah-penyembah yang benar, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar dengar firman Tuhan, saudara. Tapi yuk sama-sama kita praktekkan. Benarkah kita ini penyembah-penyembah yang benar? Atau cuman hanya enak di telinga saja? Wah, khotbahnya Pak Daud ini, Pastor Daud ini benar-benar luar biasa. Saya belum pernah dengar khotbah ini. Enak banget didengar. Pokoknya terngiang-ngiang sampai kapanpun. Cuman sampai di level itu, saudara. Tapi tidak berdampak, saudaraku. Tidak berdampak. Seharusnya kalau saudara merasa firman Tuhan ini sangat diurapi dan sangat memberkati saudara, ya buktikan dong gitu ya. Praktekkan minimal di dalam rumah tanggamu dulu deh. Apakah benar perubahan itu sudah terjadi? Suamimu, istrimu apakah melihat perubahan itu ada dalam hidupmu? Ya. Berubah, saudara. Sampai suamimu mengakui, benar loh. Istriku setelah ikut persekutuan, istriku setelah ikut komsel, istriku setelah ikut renungan pagi bersama pendeta yang dari Jakarta yang gemuk itu, istri saya berubah loh. Tadinya cerewetnya bukan main, waduh, perintah sana perintah sini sama suami. Tapi sekarang nggak mau lagi loh dia. Bahkan ngomong pun sudah pelan-pelan dia bicara. Oh Tuhan Yesus. Berarti benar Tuhan Yesus itu ada. Tadinya suami belum bertobat, saudaraku. Karena saudara sudah bertobat, akhirnya suami ikut bertobat. Begitu juga suami-suami terhadap istri-istri. Haleluya. Selama ini suami datang pulang kerja mabuk. Selama ini suami, waduh, main tampar istri, pukul sana, pukul sini, tidak cukup. Wah, jadi Ronaldo, tendang sana, tendang sini. Piring dibeli satu lisin, terbang semua, pecah semua. Waduh, habis duit untuk membeli. Tapi ketika suami saya ini kupingnya diarahkan Tuhan, oh mau lo dengar firman Tuhan, mau lo dengar khotbah, ikut komsel sekarang, bahkan dia lebih rajin dari saya. 1 minggu dia hampir 7 kali ke gereja, pulang kerja dia langsung ke gereja, pulang kerja dia langsung dengar khotbah pendeta, bahkan pagi-pagi sebelum dia kerja dengar khotbah dari Pastor Daud. Wih, haleluya, berubah sekarang. Dan dia nggak mau lagi pukul-pukul. Kalau pulang kerja, dia nggak pernah ketuk pintu. Sekarang dia ketuk pintu, dia katakan, Shalom. Haleluya. Sampai seisi rumah itu merinding, saudara. Shalom. Wih, merinding, saudara. Piring-piring pada gemeteran. Tadinya piring-piring pada takut, sampai sembunyi piring-piringnya dari lemari. Akhirnya karena sudah berubah, Shalom. Dengan suara yang menggema, Shalom. Haleluya. Biasanya kalau suami pulang itu anak-anak ngumpet di kamar saudara. Karena pasti ada saja yang jadi kemarahan buat papanya. Pasti ada saja anak-anak yang kena tampeleng setiap hari kalau ketemu sama papanya. Selalu ada seperti itu. Istrinya pasti getar-getir, saudaraku. Tapi kali ini ketika dijamah sama Tuhan, berubah, saudara, berubah. Sampai anak-anaknya pun terheran-heran. Kenapa papa tidak mau marah-marah lagi? Kenapa, Mak?
Kenapa? Kenapa papa begitu? Istrinya pun kaget. Wow, amazing. Amazing sekali. Haleluya. Dengar baik-baik saudaraku. Kalau kita tidak ada perubahan dalam hidup kita cuma hanya suka dengar firman Tuhan. Tapi kita tidak mau meresponinya. Kita sudah belajar hari ini part yang kelima saudaraku. Penyembah-penyembah yang benar. Bagaimana orang lain mau bisa kita bawa kepada Tuhan? Bagaimana mertua kita akhirnya bisa percaya Yesus? Bagaimana keluarga besar kita akhirnya memuliakan nama Tuhan? Kalau kita ternyata standarnya standar benar-benar pengemis. Haleluya. Standar pengemis, saudaraku. Pengemis itu tidak pernah keluar dari tangannya. Selalu hanya meminta. Padahal kalau kita lihat pengemis di luar negeri itu lebih kaya daripada yang memberi. Bahkan di Indonesia ini pernah terbukti, saudara, ketika diperhatikan, ada seorang pengemis bahkan punya mobil, saudaraku. Pengemis itu tukang minta-minta, nipu orang. Tapi ketika dia diperhatikan pulang, dijemput sama mobil mewah, saudara. Tidak mau kerja. Tugasnya cuma berdiri di rumah-rumah ibadat, minta-minta. Pakaiannya seakan-akan coba compang-camping, mukanya dibikin dekil, saudara. Ternyata dia orang kaya raya. Kasihan banget kalau ada orang Kristen seperti itu. Sudah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan, tapi di hatinya, mentalnya pengemis. Kalau boleh gua dong, kalau boleh gua dong, aku dong, aku dong, aku dong. Kok gua nggak pernah, kok gua nggak pernah. Halo, nih, keluarin dulu yang punya orang lain itu. Keluarin dulu nih. Haleluya. Ya, di kitab Lukas ada itu. Next kita belajar ya, di kitab Lukas. Kalau engkau tidak setia akan harta orang lain, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak setia akan harta orang lain, ternyata di tangan kita ini ada loh milik orang lain. Jangan saudara pikir tidak. Jadi semakin rajin kita mengembalikan harta orang lain, Tuhan percayakan lagi, ternyata orang-orang lain di sana sini itu banyak. Tuhan tambahkan lagi satu gunung di dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Karena kita dipercaya Tuhan untuk mengantarkannya kepada yang membutuhkan. Ini milik orang lain. Jikalau engkau tidak setia akan harta orang lain, siapakah yang akan mengantarkan hartamu, milikmu, kepadamu? Jadi ternyata Pastor Daud punya berkat, bukan hanya di dalam Pastor Daud, tapi di tangan orang di mana-mana itu ada, saudaraku. Dan Pastor Daud juga katakan, di tangan Pastor Daud ini ada juga punya orang. Jadi kalau saya jujur di hadapan Tuhan, mengembalikan yang punya Tuhan, maka punya saya juga pasti akan dikembalikan kepada saya. Padahal punya orang ini yang di tangan saya ini kecil loh. Kalau saya tahan ini saudaraku, padahal punya saya besar loh di tangan orang. Karena saya tahan nih yang punya orang nih, saya tahan. Punya saya juga ketahan di sana. Tapi kalau saya setia perkara kecil ini, jikalau engkau setia akan harta orang lain, maka orang lain pun akan setia menghantarkan hartamu kepadamu. Haleluya. Itu sebabnya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah lama ikut Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Keuangannya nggak berubah-berubah. Kenapa saudara? Karena pola pikir yang salah. Jadi di part yang kelima ini, saudaraku, di part yang kelima ini hari ini, Pastor Daud pengantar aja udah 1 jam, belum bahas firmannya, saudara. Ini pengantar masih ini. Saya nggak tahu nih kita overtime nih pagi hari ini. Ya kalau saudara mungkin sudah mau pergi kerja ngantor ya nggak apa-apa ya. Oke, sehat-sehat di jalan, hati-hati ya. Haleluya. Iya saudaraku. Jadi banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan yang akhirnya timbul dalam hidup kita ini karena kita selama ini lupa, alpa, bahkan mengeraskan hati untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar satu keajaiban yang terjadi ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, saudara. Belajar. Kalau Tuhan sudah berkata-kata berbisik di telingamu, maaf saudaraku, maaf ya, maaf saya bukan mau mencuri hati saudara, tapi kita belajar untuk dengar-dengaran dengan Tuhan.
Kalau Tuhan sudah suruh saudara mengeluarkan hak orang lain tadi itu, saudaraku. Kalau saudara taat, maka hakmu, hartamu yang ada di pada orang lain itu akan dikembalikan kepadamu. Artinya kita nggak akan pernah kekurangan, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ya. Mari sama-sama kita buka Kisah Rasul pasal 9. Yuk sama-sama. Perhatikan ayatnya, Pastor Daud akan baca. Ya. Pastor Daud overtime sedikit nggak apa-apa ya. Gitu dong. Baru namanya orang yang haus akan kebenaran. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 43. Sedikit saja. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Haleluya. Ini perempuan yang namanya Dorcas, ya, yang ada di Yope ini, yang sering dipanggil orang Tabita, saudara. Dia ini seorang janda sebenarnya, orang tua, ya, seorang janda dan orang tua. Makanya orang-orang yang berteman dengan dia nanti kita baca, ini janda-janda semua. Dia ini bukan anak remaja, dia ini bukan pemuda-pemudi atau pasangan muda, tidak, saudaraku. Dia ini seorang janda, seorang orang tua, seorang ibu. Seharusnya dia ini ya harus diperhatikan, saudaraku. Dia ini harusnya mendapatkan perhatian khusus dari pelayanan-pelayanan rasul-rasul. Tetapi perempuan ini ketika dia menjadi seorang murid, perhatikan, di Yope ada seorang murid perempuan. Nah, saudara-saudara yang ikut live ini kan murid Tuhan juga. Makanya saudara senang belajar, saudara senang mendengar firman Tuhan. Saudara semua ini murid, Pastor Daud juga masih murid, saudaraku. Haleluya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Banyak sekali. Kira-kira banyak sekali itu terhitung enggak, saudaraku? Kalau Pastor Daud mungkin levelnya masih banyak. Banyak berbuat baik. Tapi ini banyak sekali. Haleluya. Wow. Luar biasa, saudaraku. Inilah standar. Standar seorang murid. Kalau kita sudah menjadi seorang murid, saudaraku, kita harus belajar dari Tabita ini. Ya, jangan setelah kita jadi murid, perbuatan kita, kelakuan kita enggak standar murid, saudara. Enggak standar murid surga. Tapi kita justru lebih parah dari orang dunia sana. Orang dunia saja masih mau berbuat baik. Agar apa? Agar dia dibalas. Agar dia mendapatkan balasan kebaikan. Banyak orang-orang dunia sana seakan-akan berbuat baik. Di media-media YouTube itu kita lihat banyak orang bagi-bagi uang. Kayak membakar uang begitu mudah. Padahal di imaging mereka itu agar mereka dapat balasan, saudaraku. Tetapi Tabita ini tidak. Dia asli, original. Ketika dia telah menjadi seorang murid Tuhan, hidupnya berubah, saudaraku. Haleluya. Dia, perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Di dalam perbuatan-perbuatan baiknya dia itu ada tambahan-tambahan lain, yaitu sedekah. Saudara tahu arti sedekah? Kalau saya memberikan uang 5.000 ya kepada seorang orang tua yang lagi datang di pintu gerbang, Bapak, Ibu gitu ya, kita kasih, itu kebaikan, saudara. Kalau kita keluar dari minimarket, dari Alfamart contohnya saya sebut namanya, lalu ada orang minta-minta kita kasih 2.000, 5.000, bahkan kalau ada duit lebih 10.000, itu kebaikan-kebaikan namanya. Banyak sekali berbuat baik. Tapi kalau sedekah ini lebih tinggi levelnya dari perbuatan-perbuatan baik yang kita biasa lakukan. Contoh, kalau di rumah saudara ada sepeda 3 biji, saudaraku. Sepeda loh ya. Bukan level 2.000-an, bukan level 10.000-an. Ini level jutaan. Di rumah saudara ada 3 sepeda. Lalu ketika saudara melihat ada satu jemaat rajin ke gereja tapi jalan kaki, saudara, nggak punya kendaraan. Dari rumahnya ke gereja jauh. Lalu saudara lihat, perhatikan, setiap minggu bapak ini rajin ke gereja, jalan kaki. Kadang-kadang kalau hujan sampai celananya itu kecipratan lumpur-lumpur, saudara. Tapi ketika saudara sudah perhatikan, sebenarnya mata Tuhan itu sudah dia pakai di matamu. Ketika saudara perhatikan, langsung terlintas di pikiranmu, bapak ini rumahnya jauh loh.
tapi dia rajin ke gereja, tapi kita no action, tidak ada perbuatan, saudara. Itu nggak ada gunanya. Seharusnya ketika Tuhan telah menaruh matanya di kepala kita, saudara, sehingga kita disuruhnya melihat seseorang, itu artinya ada maksudnya, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Lalu Roh Kudus ingatkan saudara, kan di rumahmu ada sepeda 3 biji, yang satu malah kamu gantung-gantung di dinding. Udah, besok suruh bapak itu ke rumahmu untuk ambil sepeda, agar mulai minggu depan dia jangan jalan kaki lagi, tapi mulai naik sepeda ke gereja. Itu yang namanya sedekah. Memberikan yang terbaik dalam season tertentu. Ibu-ibu biasanya koleksi sepatunya banyak. Ya, kalau bapak-bapak itu paling banyak itu 2 pasang lah itu. Ada untuk olahraga, 1 untuk pesta atau ke gereja. Atau anggaplah 3 pasang. Tapi ibu-ibu biasanya kalau dia senang itu, sekalipun mau punya duit atau tidak punya duit, haleluya. Ya, itu sepatunya banyak sekali. Dan saya dulu kaget, kalau sekarang nggak kaget. Kenapa, saudara? Karena ternyata ibu-ibu ini sepatunya itu sesuai dengan warna bajunya. Kalau warna bajunya dia baru beli, cakep, saudara, ya sedikit agak mahal. Warnanya, warna hijau toska, saudara. Dia cari-cari itu sepatu hijau toska, saudara. Biar matching. Jangan sepatunya selama ini merah, dia pakai baju hijau toska. Haleluya. Ketika dibawa ke gereja orang bingung. Dibawa merah atas hijau. Ya nggak cocok. Makanya dia mulai jalan di mall cari yang namanya warna hijau. Ya beda-beda tipis tidak apa-apa. Yang penting warnanya hampir sama. Itu sebabnya ibu-ibu itu punya sepatu banyak. Jadi jangan salah kalau mantan istri Presiden Filipina Imelda Marcos waktu itu, saudara. Ketika dia dilengserkan, di rumahnya itu kayak pabrik sepatu, saudara. Karena setiap pertemuan di mana dia pergi, selalu disesuaikan dengan warna bajunya. Ternyata itu kebiasaannya. Nah, saudaraku, kalau saudara ngelihat ada ibu-ibu ke gereja pakai sendal, ditanya, ibu kenapa tidak pakai sepatu? Iya ibu, saya belum punya duit. Saya mau beli sepatu, tidak punya uang. Ya, saya kemarin punya sepatu sudah sobek, itu pun sudah lama. Saudaraku, kalau saudara sempat dikasih Tuhan untuk memperhatikan seorang dalam satu peristiwa saja, itu sebenarnya mata Tuhan. Kalau saudara sudah seperti itu, langsung bilang, ibu, kalau boleh mau nggak ke rumah sekarang? Saya ada sepatu, nanti saya kasih ya ibu. Sekalipun saudara kasih mungkin yang sudah agak lama tapi masih bagus. Atau mungkin masih baru tapi saudara mungkin kurang cocok, saudaraku. Itu kasih. Sudah, saudaraku. Bukan kasih yang terburuk. Tidak, saudara. Haleluya. Itu yang namanya sedekah. Memberikan pemberian yang terbaik kepada seseorang. Itu namanya sedekah. Tapi kalau berbuat baik, kalau ada orang, ibu bisa minta nggak berasnya 1 liter. Itu perbuatan baik, saudara. Hal biasa. Ibu, aku bisa minta nggak buah mangganya. Saya lihat buah mangganya banyak. Itu perbuatan baik, saudaraku. Ibu boleh nggak minta durian montongnya 1, kebetulan saudara tanam pohon montong di depan rumah, buahnya banyak. Karena buahnya banyak dia minta 1, padahal 1 durian montong itu bisa hampir 1 juta. Itu masih perbuatan baik karena saudara punya banyak. Tapi kalau ternyata saudara cuma punya hanya beberapa, saudara. Dan itu memang di atas rata-rata, lalu saudara disuruh Tuhan untuk kasih, itu namanya sedekah. Haleluya. Ya, ternyata Tabita ini, Dorcas ini, standar seorang murid yang dimilikinya, dia sangat suka berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi dia kalau lihat orang menangis di rumahnya, bahkan tetangga-tetangganya mungkin anak-anak lagi kelaparan, mama aku makan, nangis dia. Lalu mamanya bilang, nak sabar ya, mama belum beli beras. Ini Tabita nggak tahan lihat orang menangis. Langsung dia bilang, nak sini. Ini ambil beras di rumah Oma ya, Oma punya beras. Lalu kalau ada ibu-ibu ngeluh, ya cerita satu sama lain, dia dengar. Lalu dia bilang, ibu nggak punya ini ya, yuk ke rumah yuk. Kebetulan aku kemarin baru beli dan agak banyak, nggak apa-apa, ambil sebagian aja. Apakah itu beras, apakah itu lauk, apakah itu apa yang dia butuhkan. Kasih, saudaraku. Haleluya. Jangan saudara pikir milik saudara akan berkurang, tidak. Tapi justru saudara beri itu adalah milik orang lain dan Tuhan akan tambah-tambahkan buat saudara. Kita teruskan, saudaraku. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Coba saudara bayangkan ada orang yang terbaik di sekitar
di mana Dorcas ini tinggal. Janda-janda semua dibuatin sama dia baju. Di musim dingin ini Dorcas bikin rajut baju. Dia kasih sama janda-janda yang tidak punya baju hangat, saudara. Sehingga semua orang yang ada di kampung itu merasa aman, nyaman, tentram. Tidak kelaparan, tidak kedinginan. Karena ada seorang Dorcas di kampung itu. Tapi ternyata saudara, Dorcas ini sakit dan meninggal langsung. Tidak ulur-ulur waktu. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas. Perhatikan baik-baik. Ruang atas itu berarti lantai 2. Dorcas ini bisa dikatakan orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Artinya saudara, ketika Dorcas ini menjadi orang yang sangat berharga, orang yang berdampak bagi lingkungannya, orang yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang banyak saudara. Dan ketika dia mengalami yang namanya kedukaan, dia sakit, dia mati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, justru orang-orang tetangga-tetangganya keberatan kalau dia mati. Itu sebabnya dia tidak perlu repot. Bahkan mungkin kalau ada saudara dekatnya mengetahui, bukan saudaranya yang panik ngurus dia, tapi orang-orang di sekitar dia yang panik dan yang keberatan kalau Dorcas ini mati. Akhirnya mereka berjuang untuk kejar Petrus. Haleluya. Ini ciri-ciri orang yang kalau jadi berkat dimanapun dia berada. Tapi coba kalau seandainya Dorcas ini orang pelit, kikir, udah kaya, diberkati, tapi tidak pernah mau nolong orang lain. Kira-kiranya doanya seperti apa saudara dari orang lain? Pasti bilang begini, mampus, syukurin deh dia itu. Pelitnya bukan main, gak pernah peduli, tetangga aja udah berduka, tetangga aja lagi keadaan masalah, tidak mau peduli sedikit pun. Syukurin deh, kalau boleh orang seperti ini gak boleh ada di kampung ini. Itu pasti sumpah yang dilepaskan orang. Tapi Dorcas ini karena dia begitu berharga bagi orang lain, dia peduli kepada orang lain, saudaraku. Haleluya. Justru orang lain bilang, Tuhan jangan sampai Dorcas ini mati. Tuhan panjangkan umurnya Tuhan. Hidupkan dia kembali. Kami percaya Tuhan. Kami membutuhkan Dorcas ini. Kami membutuhkan dia Tuhan. Tanpa dia ibu-ibu janda yang lain tidak ada yang urus. Tanpa dia kampung ini tidak akan tenang dan damai Tuhan. Haleluya. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Jangan ulur-ulur waktu lagi. Ini darurat, Petrus. Come to our place. Permohonan penting, saudaraku. Pasukan berkuda kalau seandainya dia itu adalah jauh dikejar, saudara, untuk jemput Petrus, mendoakan Dorcas ini. Haleluya. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda-janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara bayangkan, janda-janda itu pasti berkeliling di mayatnya Dorcas itu nangis. Kakak Dorcas, jangan mati kakak. Kami tidak mau, kami membutuhkan engkau kakak. Hiduplah kakak, lihatlah baju yang kau buat ini kakak. Aduh, haleluya. Pastor Daud aja mau nangis loh kalau mengilustrasikan seperti ini. Itu janda-janda bawa semua baju yang dibuat oleh Dorcas yang dia bikin buat mereka. Dia nangis, Dorcas janganlah tinggalkan kami. Dorcas perhatikan kami, engkau sangat berharga bagi kami. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menjadi berkat, menjadi seorang penyembah yang benar, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Akhirnya Dorcas ini, saudara, ditangisi oleh banyak orang karena kematiannya. Kita lihat ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar dulu, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup.
Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Lihat, dan banyak orang menjadi percaya karena peristiwa itu. Haleluya. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit itu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kadangkala untuk memenangkan jiwa-jiwa, ya, tidak cukup dengan yang namanya main musik. Makanya saya katakan kemarin itu penyembahan yang benar itu bukan sekedar nyanyian atau pujian, tetapi sikap ketaatan kita, perbuatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Kita sudah belajar dari Dorcas ini, saudara. Kiranya saudara dijamah dan diberkati, diurapi oleh Tuhan. Simple sekali untuk membuka tingkap-tingkap di langit itu. Firman Tuhan kitab Maliaki pasal 3 sudah dikatakan, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati engkau. Bawalah korban persembahan persepuluhan. Itu yang pertama. Ya, di mana saudara gereja, silahkan bawa, saudaraku. Bahkan kalau hati saudara digerakkan Tuhan untuk memberkati hamba Tuhan tertentu, silahkan saudara, jangan tahan. Bahkan Pastor Daud berani mengucapkan kalau saudara ditouch oleh Tuhan, kamu kapan-kapan berkatilah Pastor Daud itu. Ya, kamu sudah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana engkau kuberkati, berkati juga lah hamba-hamba Tuhan. Saya bukan mau mengemis dari saudara, tidak saudaraku. Maaf sekali lagi. Pastor Daud harus jujur, kebenaran itu ketika saya lepaskan kepada saudara, karena Tuhan yang sampaikan. Itu sebenarnya buat impact dan dampak juga buat saya, dan juga buat saudara. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu bukanlah untuk kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, sekali lagi Pastor Daud ulang, setiap segala sesuatu yang Tuhan beri di tanganmu, jangan genggam saudara, tapi izinkan Tuhan yang mengatur. Karena sebenarnya saudara dipercaya oleh Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan. Ketika saudara telah mengembalikan milik orang lain itu, maka Tuhan akan mengembalikan, saudaraku, milikmu yang lebih baik itu, saudaraku, sesuai dengan yang namanya pengurapan yang di dalam engkau. Haleluya, praise the Lord. Sayang kan? Karena hanya perkara kecil milik orang lain kita tahan, tapi saudaraku, ini saya umpamakan saudaraku, milik kita yang lebih besar itu, saudaraku, tertunda karena ketidaktaatan kita. Sekarang tergantung kita, saudaraku. Penyembah yang benar itu tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang layak mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.